Ruqyah. Sebuah ruqyah dikatakan ruqyah syariah jika memenuhi setidaknya 3 indikator. Yang pertama, indikator dari sebuah ruqyah syariah adalah semua bacaan yang dilantunkan, semua bacaan yang dibacakan itu hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wa min syarri kulli dhi'ain Allahu yasfiq. Ikuti kata-kata saya. Allahumma Rabban nasi. Yang kedua, ruqyah syariah dikatakan sebagai ruqyah syar'i ketika semua media yang digunakan juga bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti kurma ajwa, air zam-zam, madu, daun bidara, dan lain-lain. Dan yang ketiga, indikator sebuah ruqyah dikatakan sebagai ruqyah syariah itu ketika kaifiat atau tata caranya semuanya sesuai dengan syariat Islam. Nah, insya Allah dengan ruqyah, dengan 3 indikator ini, akidah kita akan terjaga. Nah, ruqyah syariah insya Allah akan membantu berbagai gangguan, membantu menyelesaikan berbagai gangguan. Yang pertama adalah gangguan yang jelas, dan ini adalah manfaat utama dari ruqyah syariah, yaitu berupa gangguan non-medis. Baik itu mohon maaf kiriman orang lain seperti guna-guna, teluh, santet, tenung, pelet, dan lain-lain. Ataupun gangguan yang atas inisiatif jin itu sendiri seperti kesurupan, ketempelan, kesibat, kesambet, dan lain-lain. Atau gangguan yang karena orang itu sendiri ingin jin masuk dalam tubuhnya, ya seperti orang yang belajar mohon maaf ilmu kanuragan dan lain-lain yang mengundang jin dalam ilmu kanuragannya. Kemudian yang keempat, orang yang terkena gangguan karena faktor keturunan, warisan, atau yang disebut dengan nasab, yaitu di antara leluhur punya mohon maaf misalnya peliharaan jin, kemudian si leluhurnya meninggal, si jinnya itu menempel di keturunannya. Dan yang kelima yaitu karena misalnya gangguan aid, ya. Itu fungsi utama dari ruqyah. Selain itu, ruqyah juga bisa membantu gangguan yang sifatnya memang psikis murni, seperti orang gampang cemas, gampang gelisah, gampang memikirkan sesuatu berlebihan, dan lain-lain. Ruqyah syariah juga bisa membantu mengobati pengobatan penyakit medis, ya, sebagai sugesti kesembuhan, untuk penguatan sugesti kesembuhan, dan juga memperbaiki cairan-cairan di dalam tubuh secara ruhiyah, karena seluruh cairan itu merespon bacaan ayat-ayat Al-Quran, termasuk cairan yang ada di dalam tubuh, ya. Nah, insya Allah ruqyah itu merupakan bagian dari ibadah. Ruqyah adalah ajaran Islam, ya. Karenanya ketika seseorang melakukan proses ruqyah, baik sebagai peruqyah atau orang yang diruqyah, secara tidak langsung atau secara langsung sebetulnya dia sedang melaksanakan ajaran Islam. Karena dia sedang melaksanakan ajaran Islam, jadi dia pun sedang beribadah, insya Allah memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain kesembuhan insya Allah diperoleh dengan izin dan pertolongan Allah, dia juga melakukan rangkaian amal soleh dan memperoleh pahala berlimpah. Ruqyah syariah juga bertujuan untuk menjaga dan menyelamatkan akidah umat. Karena ketika seseorang terkena gangguan non-medis, saking ingin sembuhnya, bisa jadi kalau tidak ada ruqyah syariah, dia akan melakukan pengobatan yang tidak syar'i, yang menyebabkan akidahnya terganggu, yang menyebabkan dia terpeleset melakukan sebuah perbuatan kemusyrikan. Maka urgensi ruqyah syariah diantaranya juga adalah untuk menjaga akidah dan menyelamatkan akidah masyarakat, serta membantu masyarakat dengan tidak melakukan kesyirikan. Nah, alhamdulillah, Marsambas Ruqyah Center dengan Al-Fakir sendiri sebagai founder dan praktisi terapis ruqyah di Marsambas Ruqyah Center itu sudah kurang lebih hadir selama 20 tahun, dan dengan izin serta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantu ribuan pasien. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai anak yang
mendapatkan gangguan kesehatan, tiba-tiba tidak bisa ngomong, kami berkonsultasi dan ruqyah di tempat Ustadz Marsambas, dan alhamdulillah setelah beberapa kali anak kami bisa kembali berbicara meskipun belum lancar. Terima kasih Ustadz Sambas, dan mohon doanya agar penyakit anak saya bisa sembuh seperti sedia kala dan tidak kambuh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi mangga, bagi siapapun yang merasa sedang mengalami gangguan jin, gangguan non medis, insya Allah kami siap membantu dengan ruqyah syariah.